Mengapa dalam diskursus keagamaan kita begitu sering menyaksikan kepanikan massal ketika sebuah dogma diuji dengan instrumen logika paling mendasar? Jawabannya sederhana, karena banyak orang beragama lebih memilih kenyamanan ilusi yang diwariskan secara turun-temurun ketimbang menghadapi kenyataan pahit bahwa teks-teks sekunder yang mereka agungkan ternyata saling menjegal dan bertabrakan satu sama lain. Kali ini, ruang diskusi Edis TV mempertontonkan sebuah benturan epistemologis yang sangat telanjang. Diskusi antara Edis TV dengan seorang muslim yang jujur namun gagap membuka sebuah tabir besar mengenai konsep kepastian keselamatan. Di satu sisi, kita melihat kekristenan dengan konsep iman yang menuntut implementasi moralitas yang rigid, di mana klaim percaya tanpa perbuatan substansif dianggap sebagai kedustaan blak-blakan. Di sisi lain, kita disuguhi oleh kebingungan sistemik dari sebuah ajaran yang mengklaim memiliki timbangan amal, namun di saat yang sama menyediakan pintu darurat teologis bernama kunci surga instan yang menoleransi kejahatan. Bagaimana mungkin dalam satu sistem teologi yang sama, sebuah teks menyatakan bahwa amal tidak bisa menyelamatkan dan sang nabi pun tidak tahu nasibnya, tetapi teks lainnya justru menggaransi bahwa seorang pezina dan pencuri tetap masuk surga hanya dengan secarik kalimat syahadat. Kali ini, kita akan membedah labirin kontradiksi ini menjadi 4 bagian dengan pisau analisis yang dingin, tanpa kompromi dan meruntuhkan disonansi kognitif yang membelenggu nalar publik. Pertama, anatomi iman Kristen, validasi cinta lewat konsekuensi etis. Yang kedua, eksplorasi riset 14 tahun menelanjangi kontradiksi internal hadis. Yang ketiga, keruntuhan dongeng pencucian dosa dan redundansi agama. Dan terakhir, tuntutan akal sehat atas kebenaran yang konsisten. Untuk itu, tonton video ini sampai habis agar tidak salah paham. Selamat menyaksikan. Abang Islam? Ya. Oh iya, saya Islam, Bang. Oke, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Begini, Bang. Aku cuma ingin tahu mengenai kekristenan menurut Anda. Karena kenapa? Di Islam kan umat Islam itu masih belum pasti akan masuk surga gitu. Sedangkan di Kristenan, setahu saya sudah pasti, tidak ada keraguan untuk masuk surga. Itu yang saya mau, Bang. Baik. Menurut Abang, apa betul nggak, Bang, bahwa kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, pasti pasti masuk surga? Baik. Jadi begini, Bang. Jadi percaya itu harus ada konsekuensinya. Contoh. Kalau orang bilang, aku percaya Yesus, tapi di detik yang sama pergi ngamar dengan selingkuhan, seperti RK, itu artinya percayanya itu adalah sebuah kedustaan. Sama seperti bilang begini, aku percaya kepada kamu, tapi di detik yang sama dia contohnya begini, Anda ngomong sama perempuan, aku cinta kepada kamu, hanya engkau satu-satunya di hatiku. Tapi di detik yang sama dia pergi ngamar dengan selingkuhannya. Berarti kan itu bohong, betul tidak? Percayanya itu hanya di mulut saja. Nah, percaya kepada Tuhan Yesus itu harus ada implementasinya, bukti. Makanya dalam kekristenan itu ada istilah iman, ya, itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau iman tanpa perbuatan, itu sejatinya itu adalah omong kosong belaka atau mati, seperti itu. Nah, makanya Bang, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka pasti dia akan diselamatkan. Nah, sementara dalam agama Islam, di dalam agama Islam itu Bang, memang tidak ada kepastian. Muhammad pernah ditanya, apakah engkau pasti masuk surga? Muhammad bilang tidak. Di dalam Al-Quran bahkan dikatakan, katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama-tama di antara kamu. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Jadi kesimpulan dari pertanyaan Anda, betul Bang, bahwa di dalam agama Islam itu tidak ada jaminan. Ya. Tidak ada kepastian. Ya Bang, begini. Kalau saya sedikit menerangkan mengenai Islam yang saya tahu karena saya ini bukan ustaz dan nggak pernah belajar apa sih ya.
memahami tentang Al-Quran terlalu dalam. Kenapa Islam itu tidak pasti? Karena menurut Islam itu begini Bang, sesuai dengan perbuatan kita, ya kan? Banyak orang mengaku Tuhan itu Allah, ya kan? Tapi perbuatannya melakukan hal-hal yang tidak baik. Bukan berarti dia sudah percaya lalu dia nanti masuk surga, tidak. Tapi dia diperhitungkan amal ibadahnya. Nah, yang saya mau tanyakan, di dalam kekristenan ada nggak hal yang seperti itu, Bang? Baik, sebelum ke situ dulu Bang ya. Nanti kita agak panjang lebar kalau ke situ. Karena poinnya itu adalah kepastian. Jadi saya kalau mau diskusi itu kita kelarin dulu satu isu, baru kita pindah ke isu yang lainnya. Saya mau tanya dulu sama Anda. Apakah Anda yakin bahwa dalam agama Islam itu ada kepastian? Jika Anda berbuat baik, mengerjakan amal soleh, zakat, bertaubat, nasuha, dan lain sebagainya, pasti dijamin. Belum juga Bang, karena tergantung dari ridhonya Allah. Menurut saya begini, apa sih tergantung dari ridhonya Allah? Seperti begini, saya membantu orang miskin, umpamanya ya kan. Tapi hati saya ingin membantu orang miskin itu agar supaya saya ini terlihat sama orang lain itu saya dermawan atau ibaratnya saya punya banyak uang gitu. Riya lah Ya, itu bahasa betul kan? Islamnya. Ya betul, riya. Apakah perbuatan itu yang akan menjamin masuk surga? Tidak, karena di dalam hati kita itu ada riya. Nah, itulah yang tidak diridhoi. Baik. Sekarang begini Bang, permasalahan yang lebih serius daripada itu semua adalah begini. Waktu saya meneliti agama Islam, saya mendedikasikan waktu saya selama 14 tahun mempelajari agama Islam. Saya akhirnya mengambil satu kesimpulan bahwa semakin dipelajarin, semakin gak jelas. Saya kasih contoh. Saya kasih contoh Bang ya. Ini, Bang. Kalau Oke, seperti itu Bang, ini agama karena lebar sudah. kepastian loh. Bukan, ini kan masalah sedikit Bang, tenang. Enggak, tadi Abang itu kita sudah sepakat bahwa jangan melebar gitu. Iya, ini kita tidak melebar Bang. Yang saya Isu bisa nggak kita, jawab saya? Bang, isu Bisa kita nggak jawab adalah saya? isu kepastian, betul tidak? Oke, lanjut. Betul tidak? Ya. Oke. Saya mau kasih tunjuk kepada Anda. Ya. Sebentar. Kepastian masuk surga ya. Baik. Muhammad pernah ditanya tentang perihal, ya. Saya kasih tunjuk dulu hadisnya. Oke, apakah dia masuk surga atau tidak? Nih. Makanya saya bilang makin dipelajari agama Islam, Bang, makin mumet nanti, Bang. Saya kasih tunjuk. Ini hadisnya ya. Kelihatan ya, Bang ya? Saya tidak mengada-ngada. Artinya tidak ada amalan. Sekali lagi, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Jadi suatu waktu Muhammad itu pernah ditanya, ya kan? Wahai Rasulullah ini. Bahas tadi, Bang. Ya tenang dulu. Ini asbabul wurudnya. Muhammad pernah ditanya, wahai Rasulullah, apakah engkau pasti masuk surga? Muhammad bilang, tidak ada amalan seorang pun yang bisa menjamin memasukkannya ke dalam surga, tidak juga denganku, kecuali atas rahmat Allah. Baik, kita bandingkan omongan Muhammad, dengan omongan Muhammad yang lainnya. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Ternyata Bang, ternyata di sini Muhammad berdusta. Berdusta dia. Saya buktikan kalau dia berdusta di sini, Bang ya. Buktinya ada. Saya tunjukkan bahwa sedikit Bang, dikit lagi. Sedikit aja, Bang. Sedikit aja. Bang, sebentar. Boleh? Silakan. Boleh. Kan saya sudah bilang tadi, Bang.
bahwa saya itu tidak terlalu menguasai tentang makna dari apa-apa yang dalam Al-Quran dan hadis. Saya kurang ilmu. Iya, makanya saya ingin mempelajari. Saya di sini mengutarakan kepada Anda bahwa semakin Anda pelajari, semakin Anda akan menyimpulkan bahwa semua ini adalah bohong semua. Coba sedikit Bang, kasih saya waktu 2 menit. 2 menit. 2 menit nanti ditangkapin. Bang, 2 menit, 2 menit. Ya, silakan. Tadi Muhammad berkata tidak ada satu amalan pun yang bisa membuat orang ke surga, betul? Betul? Ya, ya. Perhatikan omongan Muhammad yang lain. Saya tunjukkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in sarak, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in sarak, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Jadi sebentar. Di satu sisi Muhammad bilang tidak ada amalan yang membuat orang masuk surga. Di satu sisi Muhammad bilang barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Ini yang benar yang mana? Oke. Yang benar begini Bang. Yang saya pahami ya. Saya orang kurang. Saya cuma apakah abang masuk di akal atau tidak itu kan urusan masing-masing. Ya jelaskan dong, biar orang nangkap akalnya, biar orang nangkap. Betul. Jadi saya sudah jelaskan mengenai tadi amal itu bahwa yang diterima amal itu sesuai dengan yang diridhoi Allah ya kan, yaitu keikhlasan dalam hati karena Tuhan itu Maha Tahu. Nah begini, makanya di Islam itu ada penimbangan amal. Ada yang amal baiknya banyak masuk surga, ada amal baiknya buruk masuk neraka. Itu maksudnya. Barang siapa mengucapkan yang tadi itu masuk surga nggak? Gimana sih? Bisa nggak diskusi Bang dengan santai? Masalahnya apa nggak nyambung? Masalahnya nyambung, barang siapa yang berbuat kebaikan lebih banyak nanti ditimbang. Padahal pertanyaan saya belum dijawab. Bang, tadi kan sudah saya jawab. Di mana Abang jawab? Tadi bilangnya tunggu dulu, kita ke sini dulu, sebelum ke sana kita ke sini dulu. Silakan. Ya kan? Betul nggak? Bang, Budi, 4.000 loh nonton ini Bang. Yang bisa menyatakan saya itu salah atau tidak, biarkanlah orang penonton. Kita hanya mengedukasi. Makanya kita diskusi santai lah, jangan ngotot-ngototkan pendapat. Iya, walaupun santai ke temanya, langsung ke temanya. Coba. Kan itu saya lagi bicara, tadi dipotong, bicara lagi dipotong. Gimana mau ke temanya? Yang saya tanyakan kepada Anda, betul atau tidak kalau orang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga? Betul. Sementara Muhammad berkata tidak ada amalan yang bisa memasukkan orang ke surga. Ini yang benar yang mana? Ibarat kata contohnya begini. Contoh, tidak ada satu perkataan pun yang bisa membuat pintu ini terbuka. Terus di satu bilang pintu ini terbuka dengan perkataan tertentu. Ini gimana? Malah jadi pusing Anda. Ketawa aja aku lawan abang ini. Kirain bang ini orangnya diskusi itu ama. Makanya saya mau jelaskan dia. Silakan jelaskan, tapi jangan kemana-mana. Iya. Silakan. Loh, kok kemana-mana? Ya, jadi begini. Apa yang dibilang Ustaz Somad itu benar. Makanya diam dulu, biar selesai dulu baru ngoceh. Oke? Nah, di Islam itu ada penimbangan amal baik dan buruk. Nah, kalau amal baiknya itu banyak yang diridhoi, ya perbuatan baik yang diridhoi oleh Allah itu masuk surga. Berarti nggak ada gunanya kalau begitu, kalimat syahadat itu nggak ada gunanya. Terakhir akan saya jelaskan itu, abangku. Ya, silakan. Kenapa sih kalian? Apa udah tangkap maksud saya sehingga kamu mau potong-potong supaya
Bukan. Tadi itu intinya barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga, nggak peduli timbangannya banyak kek dikit kek. Gimana sih? Sekarang Anda malah membahas timbangan banyak. Gimana sih? Makanya dengarkan, nanti di terakhirnya itu poinnya, terakhirnya itu Coba. yang Pak dimaksud. sabar saya dengarkannya. Coba yang kebut, coba silakan. Ya. Jadi kalau amalnya banyak, amal baiknya banyak masuk surga. Kalau amal buruknya masuk neraka. Nah, yang masuk neraka ini yang mempercayai bahwa Tuhan itu adalah Allah, dicuci sampai sebersih-bersihnya. Setelah dicuci dengan perbuatan apa yang dilakukan di dunia ini, pasti masuk di surga. Pasti. Terus apa hubungannya dengan Paham kalimat maksudnya? syahadat? Berarti nggak ada gunanya tuh kalimat syahadat. Gunanya syahadat itu yang itulah syahadat itu Astaga. menyatakan bahwa saya ini percaya. Coba dengerin lagi ya. Dengerin satu kali lagi. Allah. Coba dengerin satu kali lagi. Bang. Itulah. Bang, dengarkan satu kali lagi ya. Satu kali lagi, Bang. Aduh, Anda ini nggak nyambung. Coba dengarkan satu kali lagi nih. Dengarkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau Anda bilang nggak nyambung, biarkan lah orang yang menonton. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Saya ulangi satu kali lagi ya. Dia betul. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Betul. Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ya, betul. Nabi yang mengatakan. Betul itu, Datang betul, sahabat bertanya, betul. "Wa Dan saya sudah jelaskan. wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri?" Kata Nabi, "Wa in zana wa in saraq." Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Tidak ada di situ Dan saya sudah timbang-timbangan. jelaskan. Ada nggak di situ timbang-timbangan? Bang, saya hari Ada ini- tidak timbang-timbangan di Dengarlah. situ? Ada tidak di situ timbang-timbangan? Dengarlah dulu. Kenapa saya bagi Aduh. panik kalau saya Kayak tidur dulu di bawah sana. Dengar. Menurut hadis ini, barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, mau dia mencuri kek, mau dia maling, mau dia berzina, masuk surga. Nggak ada di sini main timbang-timbang, nggak ada. Surga. Mau dosamu sebesar gunung kek, mau apa, asal kau ucapkan 2 kalimat syahadat itu surga. Sementara di hadis lain Muhammad berkata, tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan ke surga. Di mana ini? Yang mana yang benar? Satu bilang ada amalan, yaitu kalimat syahadat. Makanya kalian percaya ke bahwa setiap kalau kalian nonton film-film perjuangan atau film-film apa begitu, pasti kalau mau mati, pasti kok. Lu pasti. Coba nonton film-film perang zaman dulu itu sambil berteriak-teriak. Coba. Ketika dia mau meninggal, dia harus mengucapkan itu walaupun sambil terbata-bata mengucapkan. Surga. Film itu dipengaruhi oleh hadis ini. Hadis inilah yang membuat film-film itu muncul ini hadis ini. Barang siapa mengucapkan kalimat syahadat masuk surga karena itu diyakini sebagai kunci surga. Sementara di hadis yang lain dikatakan tidak ada amalan yang memasukkan orang ke surga. Terus yang benar yang mana? Kan pusing sendiri kan? Jujur kita, ayo. Pusing nggak? Pusing. Yang satu berkata, ditimbang nanti perbuatan yang baik sama perbuatan yang jahat. Kalau selama hidup Anda banyak yang jahat, berarti timbangannya berat yang jahat, Anda masuk neraka. Kalau timbangannya banyak yang baik, Anda masuk surga. Kalau gitu nggak perlu jadi Islam. Iya. Yang penting Anda berbuat baik saja. Kurang-kurangin berbuat baik, kurang-kurangin berbuat jahat, banyak-banyakin berbuat baik. Masuk surga artinya, nggak perlu agama.
Kan sudah saya bilang, makin kau pelajari, makin kau pusing dan mual. Loh, nggak percaya Anda. Ketika saya mengatakan kebenaran seperti ini, lalu Anda kejang-kejang, surup, marah. Padahal yang saya katakan itu benar. Naik ke sini dan bantah itu lebih baik ketimbang Anda marah-marah, ngamuk-ngamuk gak jelas. Gimana? Mari kita mulai dari yang pertama. Anatomi iman Kristen, validasi cinta lewat konsekuensi etis. Diskusi tadi dibuka dengan kejujuran yang langka dari seorang Muslim. Ia melemparkan sebuah observasi teologis yang sangat mendasar. Mengapa di dalam Islam, keselamatan di akhirat adalah sebuah misteri yang menggantung tanpa kepastian, sedangkan di dalam kekristenan, konsep keselamatan itu begitu absolut, pasti dan tanpa keraguan bagi mereka yang percaya? Edis TV tidak menjawabnya dengan bualan mistis, melainkan dengan mematok garis demarkasi yang sangat tegas mengenai arti kata percaya dalam teologi Kristen. Percaya dalam kekristenan bukanlah sebuah tiket gratis yang membebaskan manusia untuk berbuat jahat sewenang-wenang. Percaya bukan sekedar pengakuan bibir yang terputus dari realitas moral. Edis TV meruntuhkan simplifikasi awam ini dengan sebuah analogi sosiologis yang sangat menohok. Kalau Anda merayu seorang wanita dan berkata, "Aku cinta kepadamu, hanya engkau satu-satunya di hatiku," tetapi di detik yang sama Anda pergi ngamar ke hotel bersama selingkuhan Anda, apa arti kata cinta itu? Itu adalah kedustaan yang menjijikkan. Percaya Anda hanya berhenti di moncong mulut, sementara perbuatan Anda mendeklarasikan pengkhianatan. Logika horizontal ini ditarik secara vertikal ke dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yesus. Dalam kekristenan, iman yang sejati wajib disertai dengan implementasi dan bukti konkret dalam perbuatan hidup sehari-hari. Doktrin sola fide atau keselamatan oleh iman tidak pernah berdiri sendiri. Teks Alkitab dengan sangat radikal menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, omong kosong blak-blakan, dan sebuah bangkai spiritual. Sistem kekristenan mengunci rapat pintu bagi kaum munafik. Anda tidak bisa mengklaim diri Anda sebagai milik Kristus jika karakter hidup Anda mencerminkan karakter kegelapan. Ada kepastian keselamatan, tetapi ada konsekuensi etis yang mengerikan bagi mereka yang memalsukan iman. Yang kedua, eksplorasi riset 14 tahun menelanjangi kontradiksi internal hadis. Kontras yang sangat tajam langsung terlihat ketika Edis TV membawa penonton masuk ke dalam perut teologi Islam. Berdasarkan dedikasi riset tekstual selama 14 tahun, Edis TV menyodorkan fakta-fakta dokumenter yang tidak mungkin bisa dibantah oleh argumen apologetis manapun. Disinilah kepusingan teologis itu dimulai ketika teks-teks sahih saling bertabrakan, saling menjegal, dan saling membatalkan satu sama lain. Edis TV menjajarkan dua teks hadis sahih yang memiliki arah teologis yang bertolak belakang secara ekstrim. Teks pertama, doktrin ketidakpastian dan ketidakberdayaan amal. Edis TV membuka hadis yang mencatat pengakuan jujur dari Muhammad sendiri. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga dengan diriku, kecuali dengan rahmat Allah. Doktrin ini diperkuat dengan teks Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 9, di mana sang Nabi diperintahkan untuk mendeklarasikan bahwa ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya dan umatnya di akhirat nanti. Di titik ini, seluruh bangunan amal soleh, salat 5 waktu, zakat dan puasa mendadak runtuh kegunaannya. Amal manusia menjadi tidak bernilai di hadapan sebuah konsep ridho yang spekulatif, misterius, dan tidak dapat diprediksi. Namun, ketika umat sedang diledera ketakutan akibat doktrin ketidakpastian amal tersebut, muncul teks hadis kedua yang memberikan angin segar teologis yang sangat ekstrim. Hadis yang berbunyi, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dahkala al-jannah, pasti masuk surga. Ketika sahabat yang kritis bertanya untuk menguji batasan hukum ini, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri? Muhammad menjawab dengan jawaban yang mengguncangkan rasa keadilan moral. Wa in zana, wa in syaraf, dia tetap masuk surga, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri.
Edis TV kemudian melemparkan bom logika yang menghancurkan seluruh sistem berpikir lawan debat. Di satu sisi, dikatakan tidak ada amalan yang bisa memasukkan orang ke surga, termasuk sang nabi. Di sisi lain, dikatakan amalan lisan berupa kalimat syahadat bisa menjamin seorang pezina dan pencuri langsung masuk surga. Ini yang benar yang mana? Dua teks ini saling menjegal. Yang ketiga, keruntuhan dongeng pencucian dosa dan redundansi agama. Mendapatkan gempuran data teks yang valid, lawan debat yang mewakili pola pikir produk dakwah media sosial mencoba menyelamatkan wajah teologinya dengan meminjam apologi konvensional yang sering digaungkan oleh ustadz populer seperti Abdul Somad. Ia berargumen tentang konsep mizan, yaitu timbangan amal dan transit neraka. Menurutnya, pezina dan pencuri itu akan ditimbang dulu, kalau dosanya lebih berat, mereka dilempar ke neraka untuk dicuci sampai bersih, baru kemudian dipindahkan ke surga karena mereka punya kunci bernama syahadat. Edis TV dengan kecerdasan tekstualnya langsung menguliti apologi kosmetik tersebut. Pertama, dalam teks hadis wa in zana wa in sarok, Muhammad tidak memberikan prasyarat timbangan atau transit neraka. Teks itu memberikan garansi keselamatan berbasis ucapan. Kedua, Edis TV membongkar bagaimana hadis ini telah meracuni kesadaran budaya populer kita. Perhatikan film-film perang atau drama kolosal zaman dulu. Seorang tokoh jahat, penjahat perang, atau kriminal yang sepanjang hidupnya berlumuran darah, mendadak digambarkan dijamin masuk surga, hanya karena di detik-detik terakhir sebelum sakaratul maut, ia sempat melafalkan kalimat syahadat secara terbata-bata. Film-film itu lahir dan dipengaruhi secara langsung oleh logika hadis ini. Hantaman paling mematikan dari Edis TV terjadi ketika ia menarik konsekuensi logis dari konsep timbangan amal yang diajukan oleh lawan debat itu sendiri. Jika pada akhirnya keselamatan ditentukan secara matematis oleh beratnya timbangan perbuatan baik dikurangi perbuatan jahat, maka keberadaan kalimat syahadat, identitas keagamaan, dan institusi Islam itu sendiri mendadak kehilangan urgensi fungsinya. Kalau sistemnya murni kalkulasi moralitas, siapa yang banyak amal baiknya masuk surga, siapa yang banyak amal buruknya masuk neraka, maka logikanya Anda tidak perlu repot-repot menjadi orang Islam. Cukup menjadi manusia sekuler, ateis, atau penganut animisme yang dermawan, suka menolong orang miskin, jujur, dan tidak suka korupsi. Secara otomatis, timbangan baik Anda akan melampaui timbangan jahat Anda, dan Anda masuk surga. Kalau begitu, buat apa ada agama? Disinilah letak mual dan pusingnya nalar yang sesungguhnya. Jika mereka membela hadis syahadat, mereka terpaksa melegitimasi surga bagi kriminal tanpa keadilan moral. Jika mereka membela doktrin timbangan amal, secara tidak sadar membatalkan status eksklusivitas agama mereka sendiri. Labirin kontradiksi ini mengunci mati lawan debat hingga ia hanya bisa terdiam membisu di hadapan 4.000 lebih pasang mata penonton yang menyaksikan kebingungannya secara langsung. Terakhir, tuntutan akal sehat atas kebenaran yang konsisten. Pada akhirnya, diskursus tadi meninggalkan sebuah catatan teologis yang sangat tebal, tajam, dan tidak mungkin bisa dihapus dari memori publik. Kebenaran sejati tidak akan pernah melahirkan kebingungan, dan wahyu yang murni dari Tuhan tidak mungkin memiliki kecacatan logika yang memusingkan akal sehat manusia. Sangat memprihatinkan melihat bagaimana manusia-manusia religius modern begitu gagah berani menghakimi iman orang lain di ruang publik, namun mendadak mengalami kelumpuhan nalar, mual, dan pusing massal ketika dipaksa membaca isi perut literatur syahih mereka sendiri. Ketika manipulasi retorika dan apologi muter-muter yang diajarkan para ustadz di atas mimbar hancur lebur dihantam data hitam di atas putih, maka amarah, persekusi, dan sikap kejang-kejang adalah satu-satunya benteng pertahanan terakhir yang tersisa dari sebuah keputusasaan intelektual. Edis TV kali ini tidak sedang mengejek personal siapapun. Kita sedang menuntut satu hal yang paling mahal dari esensi kemanusiaan kita. Hak untuk berpikir waras.
Sebuah sistem spiritualitas seharusnya berfungsi sebagai kompas moral yang memberikan kepastian hidup dan transformasi karakter, bukan menjadi labirin teologis yang menidurkan para penjahat dengan ilusi surga instan, sekaligus menyiksa orang-orang baik dengan ketidakpastian keselamatan yang menggantung. Maka pesan penutup yang menghujam bagi siapapun yang mendengarkan video ini, berhentilah marah-marah pada data. Jika iman Anda goncang hanya karena sebuah teks hadis dibacakan secara utuh dan jujur, maka yang salah bukanlah orang yang membacakannya, melainkan pondasi doktrin Anda yang rapuh dan retak dari dalam. Naiklah ke ruang diskusi dengan argumen yang sehat, bukan dengan emosi yang kalap, karena pada akhirnya, nalar yang merdeka akan selalu memilih kebenaran yang konsisten ketimbang kenyamanan dogma yang membodohkan.